yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Tidak dapat dipungkiri, iptek sering disalahgunakan sebagai sarana negatif karena arus globalisasi. Tapi, karena adanya nilai-nilai Pancasila dalam iptek, kita harusnya bersyukur dengan teknologi yang bisa memakmurkan masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, dan mengembangkan pembangunan negara Indonesia tercinta. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan dalam masyarakat majemuk. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial sebagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kecemburuan, kesenjangan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik dengan mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi diartikan sebagai pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Ayo kita kembangkan negara Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan heran kalau kerap lihat kabut tebal di Wonosobo, Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah kampung halaman Nyong iki terletak nang pegunungan. Di Wonosobo, memupuk sikap toleransi iku wis dimulai dari keseharian masyarakate. Nyong kasih contone, kehidupan masyarakat Desa Kaliputih. Iki salah satu desa percontohan toleransi di Wonosobo. Buat Nyong, agama itu ndak cuma soal keyakinan, tapi juga sumber ilmu pengetahuan. Taman iki tempat wisata ziarahnya wong Katolik. Yang datang bukan cuma umat Katolik Wonosobo, tapi juga dari berbagai daerah. Taman rohani iki dibangun di atas Bukit Anggro. Pemandangannya langsung ke Gunung Sumbing dan Sindoro. Ada lagi yang bikin adem. Taman rohani iki dibangun
di tengah masyarakat sing mayoritasnya muslim. Dari 900 kepala keluarga, penganut Katoliknya hanya 2% saja. Nggak pernah ada konflik loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Lita Sari Nurulita dengan NPM 205060170 dari kelompok 8 yang beranggotakan Lita Sari Nurulita, yaitu saya sendiri, Siti Hoirunisa, Ismi Istiqomah, Wulandari, dan Bagus Febriana, yang akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari paradigma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma memiliki 3 arti. Yang pertama, daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata tersebut. Yang kedua, model dalam teori ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah paradigma sebagai ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Siti Hoirunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoirunisa dengan NPM 205060187. Di sini saya akan menceritakan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Yang pertama ada Pancasila paradigma pembangunan IPTEK. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan nasional adalah untuk manusia Indonesia, di mana manusia secara kodratnya memiliki kedudukan sebagai makhluk sosial. Manusia tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Manusia tidak hanya mementingkan tercapainya kebutuhan material, tetapi juga kebahagiaan spiritual. Manusia memiliki fungsi monodualitis, tidak hanya mengejar kepentingan dunia, tetapi mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, pembangunan nasional hendaknya mewujudkan tujuan tersebut. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan IPTEK. Apabila kita melihat sila-sila demi sila sebagai berikut. Pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta pertimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan menemukan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya kepada kerugian dan keuntungan manusia dan sekitarnya. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. IPTEK adalah bagian dari proses budaya manusia beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan IPTEK harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusianya, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong dari penggunaan IPTEK. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, yaitu memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan IPTEK. IPTEK, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara
Persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan menghadapi jiwa sila, dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu prinsip demokrasi sebagai jiwa sila keempat ini dapat mendasari pemikiran manusia secara bebas untuk mengkaji dan mengembangkan iptek. Seorang ilmuwan harus pula memiliki sikap menghormati terhadap hasil pemikiran orang lain dan terbuka, dikritik dan dikaji ulang hasil dari pemikirannya. Yang kelima ada sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaannya, yaitu keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, hubungan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Istiqomah dengan NPM 205060192. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Siti Khairunisa. Saya akan menjelaskan materi mengenai kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep berikut ini. Yang pertama, ada Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Yang dimaksud dengan kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa, yaitu Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif, rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Oleh karena itu, perlu dikembangkan budaya ilmu pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua ada Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional, Pancasila adalah sebuah paradigma karena hendak dijadikan sebagai landasan atau acuan yang ingin dicapai di setiap program pembangunannya. Yang ketiga ada Pancasila merupakan arahan pembangunan nasional. Dalam proses pembangunan nasional tidak lepas dari kontrola nilai Pancasila. Yang keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Dalam mewujudkan visi bangsa Indonesia, masa depan diciptakan dari visi pengalaman. Pancasila secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima ada Pancasila sebagai moral pembangunan. Sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur dalam Pancasila atau norma-norma Pancasila yang tercantum dalam pembungaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bisa disebut dengan Polexosbudhankam. Dalam pengembangan ideologi, terdapat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang dimaksud dengan ideologi terbuka yaitu ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan sifatnya itu dinamis, di mana nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia dan tuntut dalam perkembangan zaman. Yang kedua ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya, terutama mengutamakan kesatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pengembangan politik, dalam usaha pembangunan kehidupan politik, maka beberapa unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Yang kedua, kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan
budaya politik yang demokrasi. Keempat, pemilihan umum yang berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Adapun 3 aspek demokrasi yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan ini dimaksudkan yaitu kedaulatan negara ada di tangan rakyat karena rakyat memegang kekuasaan paling tinggi. Yang kedua, demokrasi sebagai kebudayaan politik. Yang dimaksud dengan kebudayaan politik yaitu suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, dan persepsi Nilai fundamental. Biasanya nilai fundamental ini menyangkut pribadi warga negara. Artinya seperti pengembangan pribadi warga negara tersebut, terus pengembangan pribadi dalam matra horizontal dan vertikal, pertumbuhan sosial ekonomi, keanekaragaman, serta persamaan derajat. Nah, yang kedua di sini ada nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem atau struktur kehidupan masyarakat. Contohnya seperti pemerataan kesejahteraan, solidaritas masyarakat, kemandirian, dan partisipasi seluruh masyarakat ya. Nah, nilai yang terakhir ini ada nilai-nilai fundamental. Nilai fundamental ini biasanya menyangkut interaksi antar
pribadi-pribadi warga negara, dan sistem atau struktur kehidupan masyarakat. Contohnya seperti keadilan sosial, keamanan atau stabilitas, dan keseimbangan lingkungan. Nah, semoga dapat dipahami ya. Nama saya Bagus Febriana. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nama saya Bagus Febriana dengan NPM 2060. Nama saya Bagus Febriana dengan NPM 2050602111 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 3. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan antara dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Yang pertama adalah aktualisasi Pancasila objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara atau antara lain adalah legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Untuk legislatif kita ketahui ada MPR, DPR, dan DPD. Untuk yudikatif ada MK, ada MA, ada KY. Dan untuk eksekutif ada presiden dan wakil presiden dan menteri-menterinya. Yang kedua adalah aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dan kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali bagi warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Ya, selanjutnya adalah keempat, budaya akademik. Pertama adalah pemahaman akademik. Akademik berasal dari kata akademia, yaitu sekolah yang diadakan Plato, kemudian berubah menjadi istilah akademi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar sebagai tempat dilakukan kegiatan pengembangan intelektual. Istilah akademi selanjutnya mencakup pengertian kegiatan intelektual yang bersifat refleksi, krisis, dan sistematis. Berdasarkan pertimbangan yang tadi saya sebutkan, ada dua dimensi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pendekatan ilmiah untuk mempelajari Pancasila, yaitu mengembangkan suatu teori ilmiah untuk mempelajari Pancasila. Dimensi ini menyentuh aspek proses dan metodologi. Yang kedua adalah mengembangkan teori-teori ilmiah dengan Pancasila sebagai landasannya. Dimensi ini menyentuh aspek substansi. Yang kedua itu adalah kebebasan akademik. Istilah kebebasan akademik menurut Mochtar Botari tahun 1995 digunakan sebagai padanan dari konsep Inggris academic freedom yang menurut Arthur Lovejoy adalah kebebasan seorang guru atau seorang peneliti di lembaga pengembangan ilmu untuk mengkaji serta membahas persoalan yang terdapat dalam bidangnya. Kita mengutarakan kesimpulan-kesimpulannya, baik melalui penerbitan maupun melalui perkuliahan kepada mahasiswanya, tanpa campur tangan dari penguasa politik atau keagamaan atau dari lembaga yang memperkerjakannya, terkecuali apabila metode-metode yang digunakan dinyatakan jelas-jelas tidak memadai dan bertentangan dengan etika profesional oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam bidang keilmuannya. Ya. Dilanjut dengan Kesimpulan yang dapat diambil adalah paradigma merupakan kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu. Pancasila bukan sebagai simbol negara, tetapi merupakan suatu pedoman kehidupan yang sangat relevan untuk negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu mendasari pembangunan sampai ke semua lini kehidupan. Mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hubungan antar umat beragama, sampai dengan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan temuan-temuannya melaju pesat, mendasar, spektakuler. Iptek tidak lagi hanya sebagai sarana kehidupan, tetapi sekaligus sebagai kebutuhan kehidupan manusia.
Untuk itu diperlukan sikap bijaksana, yaitu kesediaan untuk membuka diri terhadap tuntunan zaman, sekaligus waspada terhadap nilai-nilai sosial budaya dari luar. Hanya nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian kita yang kita serap. Pembangunan yang dilakukan harus berlandaskan sila-sila Pancasila yang merupakan hasil pemikiran rakyat untuk menuju tujuan bersama membangun bangsa yang lebih baik. Pancasila sebagai dasar negara harus mampu menanggapi gerakan reformasi yang berdampak pada sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Reformasi seharusnya digunakan untuk menata kehidupan dengan berbasis Pancasila. Reformasi harusnya memiliki tujuan dan cita-cita sebagai tujuan dan cita-cita Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri.
Pancasila.